Shalom pemirsa, salam jumpa kembali untuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama kami Love Channel Medan. Tentu kita merasa bahagia telah hadir para lovers kita yang penuh dengan semangat dan tentunya tamu istimewa kita. Langsung saja, mari kita menyapa mereka. Shalom Ibu Erita, apa kabar Ibu? Salam Lafaz, salam pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali. Pena ilustrasi mengatakan, ketamakan manusia seperti air laut. Makin banyak kamu minum, kamu akan makin haus. Mari belajar, mari berbagi, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Tina. Terima kasih Ibu Erita. Nah, sekarang kita sapa tamu istimewa kita. Yang pertama Ibu Pendeta, ya, Ibu Leni Boruhuta Barat adalah istri seorang hamba Tuhan, yaitu pendeta yang bertugas di daerah Sumatera kawasan utara. Shalom Ibu Pendeta, apa kabar? Shalom, halo pemirsa Love Channel dimanapun Anda berada. Senang rasanya kita boleh kembali bertemu di acara diskusi Sekolah Sabat pelajaran yang ke-9. Tetap bersama dengan kami, akan menjadi berkat. Shalom. Terima kasih Ibu Pendeta. Shalom buat tamu kita yang kedua, Ibu Lucy Mariana Nenggolan. Ibu ini juga seorang istri hamba Tuhan yang bertugas di daerah istimewa Yogyakarta. Shalom Ibu. Shalom Ibu Tina, Shalom Love Channel Medan. Senang bisa bergabung kembali. Allah itu baik untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Allah itu baik. Amin, puji Tuhan. Shalom Ibu Rina, apa kabar Ibu? Shalom Ibu Tina, Shalom lovers, Shalom pemirsa Love Channel Medan, kabar baik, senang rasanya kita bertemu kembali, kebutuhan selalu dapat dipenuhi, tetapi ketamakan tidak pernah dapat dipenuhi. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih Ibu Tina. Amin, terima kasih Bu Rina. Pemirsa, bersama saya Tina Tampu Bolon. Salam sehat, damai sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam bersaksi, segenap alam memuji. Sungguh amat baik. Malam indah di bulan purnama. Bintang-bintang menghiasi angkasa. Hati ini sukacita tak terhingga pemirsa ketika berjumpa kembali dengan pemirsa. Baiklah pemirsa, kita akan maju di dalam ulasan, namun sebelumnya kita menyerahkan seluruh rangkaian acara ini kepada tangan pengasih yang maha kuasa. Kami minta kepada Ibu Lucy untuk berdoa. Kita berdoa, Bapa di surga, berkatilah Tuhan, kami akan membawa firman-Mu Tuhan, urapi dengan Roh Kudus-Mu, berkati perangkat yang kami gunakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Pemirsa yang diberkati, puji Tuhan kita sudah tiba pada sepekan dalam pelajaran Sekolah Sabat yang ke-9 dengan judul Hati-hati dengan Ketamakan. Langsung saja mengawali ulasan ini kita serahkan kepada Ibu Erita untuk menyampaikannya. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Tina, lovers, dan pemirsa yang berbahagia. Kita senang kembali bertemu dalam pelajaran 9 Triwulan 3 tahun 2023. Pada pelajaran ini kita belajar judulnya Hati-hati dengan Ketamakan. Saya boleh bacakan ayat inti pada pelajaran ini, Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Demikian ayat intinya. Baik, pelajaran kali ini sangat menarik, mengulas tentang ketamakan. Ya, definisi ketamakan saya lihat-lihat di buku kamus. Keinginan untuk selalu memperoleh, ya, itu bisa harta atau sebagainya.
dengan sebanyak-banyaknya, namun berlaku curang. Nah, itu dia ketamakan ya. Sebenarnya kondisi tamak ini mungkin pernah kita alami ya, Ibu Tina ya. Mungkin juga saya ya. Memang ketamakan ini dikatakan adalah dosa yang umum kita lakukan. Bahkan ketamakan disejajarkan dengan pemerasan, penyembahan berhala, dan perjinahan. Namun ya Ibu Tina dan pemirsa, sedikit orang yang mengaku dosa tentang ketamakan ini. Mengapa? Karena jika kita atau seseorang mengaku bahwa dia tamak, ya, maka dia juga mengaku secara tidak langsung bahwa dia bersalah karena sikap egois. Baik, Alkitab mengajarkan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, ini yang boleh saya sampaikan sebagai kata pengantar untuk ulasan sepanjang pekan ini. Untuk kita dengarkan pemirsa dari lovers kita yang sudah mempersiapkan pelajaran hari demi hari. Terima kasih Ibu Tina. Waduh, ketika mendengarkan Ibu Erita menjabarkan, saya merasa ini karakter cukup mematikan ya, saudaraku ya. Saya harus akui, saya mungkin melakukan senantiasa. Ketamakan banyak lah, terutama saya sebagai ibu-ibu ketika makanan banyak, udah kenyang, pengen lagi. Aduh, luar biasa. Baiklah pemirsa, saya sangat tertarik ini untuk pelajaran kita. Mari kita sama-sama mendengarkan ulasan berikutnya. Nah, saat ini Ibu Pendeta Leni akan menyampaikan ulasan pada hari Minggu dan hari Senin. Kalian persilakan, Ibu. Terima kasih Ibu Tina. Kita sampai di pelajaran hari Minggu, pemirsa yang kekasih, dengan judul dosa asal yang utama. Nah, luar biasa ya. Dosa asal yang utama itu ada tanda tanya. Kenapa? Karena nanti kita akan jawab bersama-sama. Kadang-kadang kita muncul pertanyaan, kok bisa ya Lucifer berdosa? Karena memang pelajaran kita demi pelajaran memang Lucifer lah asal muasal dosa itu. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa dia bisa berdosa? Apa yang menyebabkan makhluk suci itu bisa berdosa? Pelajaran kita di pelajaran ke-9 hari Minggu ini, roh ketamakan yang dibiar-biarkan di dalam hati Lucifer, itulah yang membuat cikal bakal dia jatuh ke dalam dosa. Ketamakan, kalau kita baca definisinya, terima kasih tadi kepada Ibu Erita sudah menjelaskan, tapi dituliskan secara jelas di pelajaran hari Sabat. Ketamakan didefinisikan sebagai satu keinginan luar biasa. Jadi ada keinginan luar biasa yang tidak bisa dibendung di dalam hati Lucifer kepada kekayaan atau kepemilikan yang sesungguhnya bukan milik Anda. Itulah ketamakan itu. Jadi ada keinginan yang luar biasa terhadap sesuatu yang bukan milik kita. Nah, inilah roh yang ada di dalam diri Lucifer. Tidak puas dengan kedudukannya, sekalipun dihormati di atas segenap penduduk sorga, ia mencoba untuk merebut kehormatan yang hanya layak bagi Khalik saja. Gantinya berusaha agar menjadikan Allah terutama di dalam kasih dan kesetiaan seluruh makhluk ciptaan. Ia mencoba untuk mengalihkan pelayanan dan kesetiaan kepada dirinya sendiri, merasa ingin akan kemuliaan yang Bapa telah tanamkan di dalam anaknya. Pemimpin malaikat ini telah bercita-cita untuk memperoleh kuasa yang merupakan hak mutlak Kristus. Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 1 halaman 23. Ini dia roh itu yang ada di dalam hati Lucifer yang menyebabkan dia jatuh. Dia mengingini kedudukan yang seharusnya bukan miliknya. Yang seharusnya dia menyembah Allah, yang harusnya dia ikut perintah Allah, tetapi roh ketamakan itu yang menggerogoti dirinya, dia ingin seperti Allah. Ini yang dituliskan oleh Ellen G. White. Dan kita baca juga di dalam buku Yesaya, pasal yang ke-14 ayat 13 lebih jelas. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit,
Aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Jadi ketamakan di dalam diri Lucifer yang ingin menduduki kedudukan seperti Allah. Inilah yang menyebabkan cikal bakal kejatuhan Lucifer ke dalam dosa. Jadi ketamakan yang ada di dalam dirinya inilah yang membuat dia lupa daratan. Harusnya dia puas dengan posisi yang diberikan kepada dia. Tetapi karena tidak puas dengan apa yang dia miliki, ingin menjadi seperti Allahnya, maka inilah yang membuat dia jatuh. Luar biasa ya, ibu-ibu yang kekasih. Jadi jika kita mengingini apa yang bukan menjadi milik kita, itulah salah satu awal kejatuhan kita. Ya, jadi cukupkanlah, puaskanlah dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Rasul Paulus di dalam pelajaran hari Minggu memberikan kepada kita amaran. Bagaimana supaya kita ini tidak tamak. Sederhana ayatnya, tapi mudah-mudahan dengan pertolongan kita bisa dapat lakukan. Bagaimana caranya agar roh ketamakan ini tidak ada di dalam diri kita, sehingga kita tidak turut ambil bagian dalam kejatuhan Lucifer dalam hal yang sama. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dan 7. Pemirsa yang kekasih, dikatakan demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Ini dia. Memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi roh ketamakan penyebab Lucifer jatuh ke dalam dosa. Bagaimana caranya agar roh ketamakan ini tidak menjadi bagian kita? Rasul Paulus menasihatkan apa? Cukup dengan rasa syukur. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau soal kecukupan, kalau ditanya apalagi ibu-ibu, enggak ada itu yang cukup. Kurang. Dikasih gaji 800 kurang, 1 juta kurang, kurang, enggak ada cukupnya. Tetapi marilah kita dengan kuasa Tuhan berusaha untuk mencukupkan. Bersyukur apa yang ada. Seperti kata lagu itu, syukuri apa yang ada. Hidup ini adalah anugerah. Kalau soal keinginan, tidak ada keinginan yang terpenuhi. Selalu kurang dan apa? Dan kurang. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak tamak? Syukuri apa yang ada pada kita yang diberikan kepada Tuhan. Nah, roh ketamakan inilah yang terjadi kepada Akan. Pemirsa yang kekasih di dalam Tuhan, pelajaran hari Senin. Satu perkara terkutuk di perkemahan. Akan melihat, oh ada baju-baju yang indah, oh ada peralatan-peralatan perak yang indah. Aku ingin, aku mau mengingininya. Padahal barang-barang ini adalah barang-barang yang harusnya berada di dalam Ka'bah surga. Tetapi akan mengingininya. Dan bahkan dia mencurinya. Mengambilnya dan menyembunyikannya di bawah kemahnya. Saudara-saudaraku, lihat apa yang terjadi di dalam Yosua pasal 7. Apa yang dilakukan Akan. Ketamakan yang dia lakukan. Sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Akibatnya bukan hanya dia yang menderita. Tetapi semua bangsa Israel mengalami atau mendapat kutuk yang sama. Apa yang terjadi kepada bangsa Israel akibat ketamakan Akan ini? Oh, bangsa Israel kalah melawan Ai. Padahal menurut hitung-hitung mereka, sangat mudah melawan orang Ai. Kenapa? Karena lebih jago ini orang Israel ini kalau berperang. Tetapi akibat perbuatan Akan, mereka kalah dalam peperangan itu. Joshua berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kau biarkan ini terjadi kepada kami? Mengapa penderitaan ini terjadi? Katanya. Tuhan berkata, Joshua, bangunlah, karena bangsa ini telah berbuat jahat di mata. Atas pimpinan Tuhan, maka sampailah Joshua dan tua-tua Israel itu ke kemah Akan.
Apa yang mereka lihat? Mereka melihat akan telah menyembunyikan barang-barang milik Tuhan itu di dalam kemah. Akan dibawa keluar, mereka lempari dengan batu sehingga akan mati. Lalu mereka mengambil barang-barang itu dan mengembalikannya ke rumah Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam rumah tangga kita, ini adalah contoh yang sangat baik. Jika ayah, ibu melakukan ketamakan, bahkan mencuri sesuatu yang bukan milik kita, maka anak-anak kita, keturunan kita juga melakukan hal yang sama. Tetapi bila mana hal itu dikeluarkan dari rumah kita, ketamakan itu keluar dari rumah kita, maka bebaslah kita dari kutuk itu. Saudara-saudara akan menjadi contoh yang baik kepada kita, agar kita tidak mengingini apa yang bukan menjadi apa? Milik kita. Apa yang menjadi bagian kita diberikan Tuhan, itulah milik kita. Jangan mengingini harta sesamamu. Jangan mengingini rumahnya atau apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Bahkan jangan memiliki apapun yang ada di rumah Tuhan. Luar biasa ini. Ya, sangat baik pelajaran ini, apalagi kepada kita ibu-ibu. Cukupkanlah apa yang menjadi bagian kita. Berapa yang dikasih Tuhan berkat-berkat itu, cukupkanlah. Maka dengan rasa syukur dan rasa kecukupan, itu akan menghindarkan kita dari sikap ketamakan dan kutuk dari ketamakan itu. Saudara-saudara, apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada bangsa Israel dari kisah Akan? Supaya bangsa itu melihat bahwa Allah tidak menyenangi roh ketamakan dan roh untuk memiliki apa yang bukan menjadi milik kita. Di dalam Ibrani 13 ayat 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini harus kita imani ya. Bagaimana kita malam hari ini belajar untuk cukup dengan apa yang ada pada kita. Kalau hari ini kita cukup dengan makan telur, cukuplah dengan makan telur. Kalau besok kita dikasih Tuhan rezeki untuk makan daging atau makanan yang enak, terima kasih Tuhan. Jadi hidup ini, apapun itu, kalau disertai rasa syukur kepada Tuhan, maka itu sudahlah cukup. Ya kan? Apapun yang dikasih Tuhan kepada kita, terima kasih Tuhan. Kalau saya dapat segini, terima kasih Tuhan, cukup Tuhan, maka itu akan menolong kita. Saudara-saudaraku, pemirsa Love Channel dimanapun Anda berada, dengan pertolongan Tuhan, mudah-mudahan rasa cukup ini akan menjadi bagian kita. Rasa bersyukur ini akan menjadi bagian kita, sehingga kita terhindar dari roh ketamakan. Tuhan memberkati kita. Kami berikan kepada Kak Tina. Silakan. Terima kasih Ibu Pendeta. Jadi kesimpulan dari itu ya pemirsa, maka Tuhan di dalam 10 hukum memberikan hukum yang ke-10. Jangan mengingini. Itulah untuk menghentikan daripada ketamakan itu. Sepakat ya Ibu Pendeta ya? Ya, jangan mengingini dan semuanya. Terima kasih Ibu Pendeta, kami sampaikan kembali. Baik pemirsa, kita lanjutkan untuk pelajaran hari Selasa. Kami menyerahkan kepada Ibu Rina. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Tina. Baik pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan, kita sampai pada pelajaran hari Selasa dengan judul Hati Yudas. Satu kisah yang tragis dalam Alkitab adalah Judas Iskariot. Dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus, di mana dia memiliki kesempatan yang luar biasa, belajar langsung dengan sang guru, kesempatan yang hanya dimiliki 11 orang dalam sejarah dunia. Dalam pesta itu Judas Iskariot ditegur dengan lembut oleh Yesus karena dia tamak. Hal itu membuat hati Judas kecewa. Lalu dia keluar dari pesta itu dan langsung pergi ke istana imam besar, di mana ada musuh-musuh Yesus berkumpul. Dan di sana mereka menawarkan untuk mengkhianati Yesus dengan memberikan sejumlah uang lebih besar daripada yang diberikan Maria. Kita boleh baca Alkitab kita dalam Matius 26.
ayat 14 sampai 16. Apa yang terjadi pada Judas? Sebenarnya Judas itu sangat mengasihi guru besar itu. Dia ingin bersama-sama dengan dia. Dia merasakan kerinduan untuk diubahkan dalam tabiat, dalam kehidupan. Dan Yesus tidak menolaknya. Dia ingin bersama-sama dengan dia. Dia merasakan kerinduan untuk diubahkan dalam tabiat, dalam kehidupannya. Karena itulah dia ingin berhubungan langsung dengan Yesus. Yesus tidak menolak Yudas. Dia malah memberikan tempat di antara 12 muridnya. Ia mempercayakannya untuk melakukan pekerjaan evangelis. Bahkan ia dikaruniai kuasa untuk menyembuhkan yang sakit dan mengusir setan. Tapi sayangnya, Judas tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dosa ketamakan mengalahkan dia. Pemirsa yang diberkati Tuhan, semuanya kita saya pikir memiliki cacat tabiat. Mungkin kita juga tamak sama seperti Judas. Kita semua sedang berjuang untuk menang. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita pasti bisa. Biarlah kisah Judas yang menjauhkan diri dari Yesus karena teguran akan ketamakan. Dia pergi menjauh dari Yesus. Jika kita mendapatkan teguran, jangan menjauh dari Yesus, tetapi tetaplah bersamanya dan mintalah pertolongannya sehingga kita boleh dapat menang. Terima kasih Ibu Tina. Terima kasih Ibu Rina. Ini ya lebih mendalami lagi ya bagaimana ketamakan itu dari Judas. Terima kasih untuk keterangan yang baik yang sudah disampaikan. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan untuk pelajaran yang istimewa tentunya, yaitu hari Rabu dan Kamis. Kita serahkan kepada Ibu Pendeta Lucy. Kami persilakan. Terima kasih Bu Tina. Pelajaran kita hari Rabu yang berjudul Ananias dan Safira. Kecurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta telah membawa ribuan orang bergabung dalam gereja. Nah, sebagaimana dicatat dalam kitab Kisah 4 ayat 31 dan 32, bahwa orang-orang percaya saat itu digambarkan sehati dan sejiwa, tidak ada yang mementingkan diri sendiri, mereka saling melengkapi segala sesuatu kepunyaan bersama. Karena itu tidak ada berkekurangan di antara mereka. Sebab setiap orang menjual hartanya dan uangnya dibawa kepada rasul untuk dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhannya. Dua orang bernama Ananias dan Safira tertarik dan mereka bergabung pada gereja mula-mula. Mereka juga berjanji menjual tanah mereka dan semua hasil penjualan akan disumbangkan ke gereja. Tetapi di Kisah 5 ayat 1-11 diceritakan Ananias dan Safira tergoda dengan uang hasil penjualan tanah itu, sehingga mereka tidak memberikan semuanya, sebagian ditahan untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini mereka tidak jujur dan membohongi jemaat, dan juga Roh Kudus. Mereka tamak akan uang, sehingga sikap itu telah menghambat pekerjaan Injil untuk banyak orang. Akibatnya mereka berdua mati. Pelajarannya adalah tepatilah setiap janji iman yang kita telah ikrarkan. Serahkan semua apa yang menjadi bagian Tuhan, jangan ditahan, walau hanya sebagian. Kita lanjut di hari Kamis. Judul pelajaran kita mengalahkan ketamakan. Ketamakan adalah masalah hati yang tidak terdeteksi, ketamakan ini. Nah, karena itu, ketamakan ini dapat mematikan dan menipu. Maka, untuk mengalahkan ketamakan, ada 3 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, buat keputusan untuk melayani dan bergantung pada Allah dan menjadi bagian keluarganya. Komitmen seperti Yosua yang setia beribadah pada Tuhan. Di dalam Yosua 25 ayat 1 dan 5. Dan yang kedua, berdoalah setiap hari dan mohon kepada Tuhan supaya Tuhan membantu kita terhindar dari pencobaan seperti ketamakan. Dan yang terakhir, yang ketiga, pelajari Alkitab secara teratur dan lawan setiap godaan dengan berkata, ada tertulis. Semoga kita tidak jatuh di dalam dosa ketamakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Luar biasa ya, singkat padat ya Ibu Pendeta. Jadi pemirsa yang bisa saya petik di sini adalah bahwa ketamakan itu adalah masalah hati. Kalau bicara tentang hati, yang menyelesaikan adalah Tuhan ya.
Ya, terima kasih untuk langkah-langkah yang sudah disampaikan. Baik pemirsa yang diberkati, tibalah saatnya kita akan sampai kepada kesimpulan atau pendalaman yang kembali akan disampaikan Ibu Erita. Kepada Ibu Erita, kami persilakan. Baik Ibu Tina, lovers, dan pemirsa yang berbahagia, sungguh sangat menjadi satu pelajaran yang indah ini buat kita, terutama buat saya secara pribadi ya. Saya mendapatkan pelajaran tentang ketamakan, karena ini ketamakan ini sering ini di lingkaran kehidupan kita ya. Tadi lovers kita sudah memberikan ulasan demi ulasan, sederhana tetapi bisa kita pahami ya. Mungkin pemirsa sudah membuat catatan ya untuk pelajaran kita ini, namun izinkan saya mungkin boleh menambah ya pelajaran ini bagi kita. Baik, dikatakan memang nafsu suatu bentuk ketamakan atau keserakahan menghasilkan dosa yang bisa mengakibatkan kematian. Ternyata bukan ketamakan ini banyak jenisnya ya, bukan saja dalam hal finansial atau kebutuhan materi. Tadi kita sudah mendengar kisah Yudas, dikatakan kisah tragis di sepanjang sejarah Alkitab ya. Dia dijuluki pengkhianat, padahal murid Yesus ya. Tadi saya mendengarkan pelajaran di hari Selasa. Dalam kehidupan kita juga ini sering terjadi. Ya, di Alkitab dikatakan, bila mana kamu melihat temanmu, ya, tidak menunjukkan itikat baik atau katakanlah salah, ya, di dalam sesuatu hal, tegurlah dia empat mata. Dikatakan Yesus menegurnya dengan lembut, tapi disitulah peran iblis berperan. Ya, dia mendengar, tetapi apa? Dia gelisah, dia tidak mau mendengar sehingga dia pergi ya ke tadi kita sudah mendengar ulasan hari Selasa. Disitulah dia jatuh. Baik, kita dengar kita baca Rasul Paulus mengatakan pada Efesus 5 ayat 5. Tamak diartikan dengan keinginan untuk memperoleh keuntungan, ya. Yesus sendiri pun menghubungkan ketamakan dengan kelimpahan harta, harta kepunyaan dengan keinginan yang berlebihan, juga menghubungkan keinginan dengan logika. Artinya, ketamakan untuk sesuatu itu melanggar hukum, ya. Jadi mereka atau kita yang tidak mengenal Allah berjalan dalam kegairahan hawa nafsu kedagingan kita, ya. Jadi pemirsa yang berbahagia, yang diberkati Tuhan dan lovers, solusi terhadap keserakahan dan nafsu ini adalah berjalan dalam roh, bukan dalam daging. Ya, kita masuk kepada solusinya. Kemudian kita harus menyangkal diri kita sendiri dan memikul salib kita. Memberi ya, artinya gini, untuk menghindari dari ketamakan itu kita harus punya teknik cara sendiri dalam kehidupan kita. Memberi dengan teratur ya, menderma kepada orang-orang ya, nggak perlu kita besar dulu baru kita memberi. Kita punya ada pun, sedikit pun kita punya, tapi kita melatih diri kita supaya kita tidak masuk dalam keserakahan itu, ya. Jadi memberi dengan teratur dan selalu adalah formula dari Allah untuk melawan dosa atau ketamakan itu yang bagaikan sebuah penyakit yang mematikan. Ya, tadi luar biasa Ibu Leni menyampaikan ulasannya. Dan kita harus siap sedia menerima kecurahan Roh Kudus, menjadi orang-orang percaya. Dan sifat tamak atau loba itu tidak mempunyai tempat dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita tadi menjalankan formula yang dari Allah tadi itu ya, memberi, ya, menderma, nah begitu dia. Jadi dari satu hati kita, jiwa kita, ya, menyatu dia. Sehingga kita mengalami satu perubahan, kita bertobat kepada Injil.
Jadi lovers dan pemirsa, kata kuncinya tadi saya dapatkan dari Ibu Leni menyampaikan kepada kita, ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan seperti segenap hati, ya. Jadi kata kuncinya tadi, katakan cukup, ya, katakan cukup terhadap segala sesuatu, ya, keinginan, ya, yang menjadi artinya ketika kita memiliki satu keinginan, katakan cukup dan sampaikan kepada Tuhan rasa syukur dan terima kasih. Mungkin ini yang boleh saya tambahkan, Ibu Tina, ya, karena pelajaran ini memang menjadi satu pelajaran yang indah sekali yang boleh kita dengarkan pada saat ini, ya. Terima kasih pemirsa yang berbahagia, biarlah kita menjadi umat Tuhan yang mendapatkan satu pengalaman sehingga memberikan satu perubahan dan kita bertobat sehingga kita boleh menjadi pewaris kerajaan Allah. Terima kasih Ibu Tina, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Erita untuk pendalaman yang cukup dalam, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, lovers dan juga pemirsa, usailah sudah pelajaran kita. Mari kita kembali menyerahkan diri kepada Yang Kuasa agar firman yang sudah kita dengarkan menjadi bagian yang terbaik dalam hidup kita. Kami undang Ibu Pendeta Leni untuk berdoa. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih Tuhan yang menyertai hidup kami, yang memberikan pelajaran ini bagi kami. Terima kasih untuk pelajaran sekolah sahabat kami. Ajarlah kami agar kami boleh mengatakan cukup dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan ajarlah kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa di sorga, betapa indahnya bersama dengan Tuhan. Kiranya pelajaran ini akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau menjauhkan roh ketamakan bagi kami, agar kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan, sampai Yesus datang untuk yang kali kedua. Dengar dan sempurnakanlah doa kami ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk kita semua yang sudah menerima berkat. Pemirsa, jangan segan-segan membagikan firman ini, YouTube kita ini, kepada sahabat yang kekasih, keluarga, dan siapapun, supaya berkat melimpah menjadi bahagian kita. Kami mohon izin, mohon undur untuk kebersamaan kita saat ini, dan merasa bahagia tentunya kita bisa berjumpa kembali untuk minggu ke depan di dalam pelajaran ke-10. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Shalom.